Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu dimanapun berada? Kali ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah ya. Jadi minggu lalu kita sudah sempat melaksanakan ulangan harian pertama ya. Meskipun ada beberapa yang belum ikut, nanti daftar nama-nama akan ibu share di Google Classroom untuk yang belum ikut ulangan harian pertama. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penyelenggaraan jenazah. Namun untuk pertemuan hari ini kita sebatas membahas tentang mulai dari memandikan ya, atau adab bagi orang yang belum meninggal, kemudian memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Untuk praktek sholat nanti akan ibu share di videonya juga ya, akan ibu share di YouTube juga. Ada praktek dari kakak kelas kemarin yang beberapa yang sudah ibu simpan videonya, nanti akan ibu share di YouTube juga. Kita lihat untuk kompetensi dasar penyelenggaraan jenazah ya. Yang pertama, mampu mendeskripsikan ketentuan perawatan jenazah. Yang kedua adalah mampu mempraktekkannya. Jadi ini adalah kompetensi dasar dari materi ini. Kemudian kita lihat indikator. Ada dua di sini indikatornya. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan tata cara perawatan jenazah. Yang kedua, mampu mempraktekkan tata cara perawatan jenazah. Kita lihat penyelenggaraan jenazah. Hukum penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Nah, saya yakin ini sudah dipelajari waktu SMP. Silahkan kalian komentar, jawab di kolom komentar apa yang dimaksud dengan fardu kifayah ya. Nanti ibu cek siapa yang sudah komen di situ. Kemudian ada etika mengunjungi orang sakit. Menurut sebagian ahli fikih, hukum mengunjungi orang sakit adalah fardu kifayah. Mengunjungi orang sakit termasuk perbuatan terpuji yang akan mendatangkan banyak hikmah. Hikmah bagi yang berkunjung antara lain: yang pertama, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepuasan batin karena telah berbuat baik. Yang ketiga, disenangi oleh orang sakit dan keluarganya. Yang keempat, menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk orang yang sehat. Dan ini yang paling penting, yang terakhir ini. Karena ketika kita mengunjungi orang sakit ya, sakit itu akan membuat kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Ya, kemudian apa yang dilakukan sebelum meninggal? Ini bagi orang yang masih hidup ya tentunya. Yang pertama, banyak mengingat hidup setelah mati. Karena kehidupan yang sebenarnya adalah setelah kita mati. Kita hidup di dunia adalah sementara. Suatu saat semua yang bernyawa pasti akan mati dan kita akan bertemu dengan kehidupan yang sebenarnya, itu kehidupan alam akhirat. Kemudian selanjutnya, hal yang harus dilakukan yang kedua adalah mengunjungi orang sakit. Tadi sudah ibu jelaskan hikmahnya bagi orang yang sakit ya. Bagi orang yang mengunjungi juga pasti banyak pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana hikmah bagi orang yang sakit yang kita kunjungi. Yang pertama, memperoleh kegembiraan batin karena merasa diperhatikan. Derita sakitnya berkurang atau mungkin hilang karena bantuan yang diberikan oleh orang yang berkunjung. Dan
hubungan persaudaraan dengan yang sembunyinya meningkat. Jika yang sakit sudah cukup parah tetapi masih sadar, hendaknya diajari mengucapkan kalimat talqin, yaitu la ilaha illallah. Kemudian hal selanjutnya yang bisa dilakukan adalah ziarah kubur. Berziarah kubur hukumnya sunnah, ya. Insya Allah jika menziarahi kubur sesuai dengan adab-adabnya, maka ziarah kubur akan mendatangkan banyak hikmah bagi yang berziarah maupun yang diziarahi. Kemudian takziah. Takziah ini adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal dunia. Hukumnya sunnah, bahkan bisa menjadi wajib apabila jenazah muslim atau muslimat tidak ada yang mengurusnya. Nah, karena tadi itu yang hukumnya fardu kifayah, ya, itu akan menjadi wajib jika tidak ada yang mengurus. Takziah sebaiknya dilakukan sebelum jenazah dimakamkan. Yang memandikan dan mengkafani jenazah biasanya keluarga dekatnya, dibantu dengan orang-orang yang mengetahui tata cara mengurus jenazah. Nah, bagaimana menghadapi orang yang sudah mati? Nah, orang yang sudah mati yang pertama memejamkan matanya dan mendoakan. Dari Ummu Salamah, ia berkata, setelah masuk Rasulullah SAW atau berjumpa Abi Salamah, padahal matanya terbuka. Lalu ia pejamkan. Kemudian ia bersabda, sesungguhnya ruh itu apabila diambil, pandangannya mengikuti dia. Lalu berteriak orang-orang dari kalangannya, dari keluarganya, maka bersabda, janganlah kamu katakan buat diri kamu melainkan kebaikan, karena malaikat mengaminkan apa yang kamu katakan. Kemudian ia bersabda, ya Allah, ampunilah bagi Abi Salamah dan tinggikanlah derajat di antara orang-orang yang terpimpin, dan luaskanlah baginya di dalam kuburnya, dan cahayakanlah baginya di dalamnya, dan adakanlah gantinya di dalam keturunannya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi kalau orang meninggal itu rohnya mengikuti dia, makanya matanya ke atas, ya. Kemudian hal selanjutnya yang bisa dilakukan adalah menutupnya dengan kain kafan. Jadi tidak dibiarkan begitu saja, harus ditutup, ya, kain kafan. Kemudian, nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memandikan mayat. Ada proses persiapannya, apa saja yang perlu disiapkan, bahan-bahannya, kemudian bagaimana proses memandikan mayatnya, ya. Kemudian ada adab dalam memandikan mayat, ini yang paling utama juga, ya, perlu diperhatikan. Jadi mayat laki-laki itu dimandikan oleh laki-laki juga, mayat perempuan juga dimandikan oleh mayat perempuan, kecuali misalnya suami istri, ya. Kalau laki-laki meninggal, istrinya boleh ikut memandikan. Sebaliknya, si istri meninggal, suami boleh ikut memandikan, seperti itu, ya. Atau misalnya anaknya, ya, boleh, meskipun yang meninggal bapaknya, anaknya boleh ikut mandikan. Tapi kalau orang lain tidak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah bagi orang-orang Islam yang masih hidup. Ketentuan dalam mengkafani jenazah. Nah, biasanya ini kalau untuk mayat laki-laki, ya, mayat laki-laki itu biasanya kain kafannya 3 lapis, ya. Kalau untuk mayat perempuan biasanya 5 lapis itu untuk kain kafannya, ya. Kemudian ini tata caranya, ya. Biasanya kalau kita belajarnya luring ini, kita biasanya praktek di kelas ini. Tapi karena kita daring, bisa nanti cari referensi sendiri, banyak video-video tentang penyelenggaraan jenazah, ya. Bagaimana cara
mengkafan jenazah, jumlah talinya berapa ya, tata cara mengkafaninya juga silahkan bisa cari referensi banyak ya di YouTube ya, referensi tentang mengkafan jenazah. Kemudian untuk sholat jenazah nanti kita bahas di pertemuan lain. Kita bahas di pertemuan kedua. Untuk pertemuan kali ini kita cukup membahas tadi tentang bagaimana etika mengunjungi orang sakit, bagaimana hikmah orang yang sakit, bagaimana hikmah bagi orang yang mengunjungi orang sakit, kemudian bagaimana tata cara ketika orang meninggal ya, bagaimana memandikannya, ada bahan yang perlu disiapkan, ada tata caranya juga, ada adabnya. Nanti silahkan kalian buat kesimpulan, kemudian kesimpulan tersebut kalian share di Google Classroom ya. Jangan lupa pertanyaan-pertanyaan yang ibu tanyakan tadi itu silahkan dijawab, kemudian bisa ditambahkan dengan kesimpulan yang kalian ambil dari file yang ibu share ini. Dan ingat ya, tidak boleh kopas ya, tidak boleh kopas, harus apa yang kalian lihat sendiri di tayangan ini kalian simpulkan sendiri. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sampai ketemu di pertemuan minggu depan, semoga semuanya sehat selalu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.